Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di surat Yasin ayat 69 disampaikan, dan tidaklah kami mengajarinya syair, dan syair itu tidak layak bagi dia, bagi Nabi Muhammad SAW. In huwa, sesungguhnya dia, illa dzikrun, kecuali peringatan. Yang dibawa Rasulullah itu Al-Quran, peringatan. Wa Qur'anun mubin, dan bacaan yang jelas. Pembawanya disiapkan oleh Allah, jangan orang-orang yang suka nyantai. Syair itu identik dengan kesantaian, lagu atau musik itu identik dengan yang enggak serius-serius. Lah Rasulullah diprioritaskan oleh Allah, disiapkan untuk menjadi pribadi yang serius. Karena yang disampaikan adalah yang sangat berharga, yang sangat mulia, yaitu Al-Qur'an. Yang diorientasikan oleh Allah, Rasulullah itu sebagai Al-Qur'an hidup, Al-Qur'an yang berjalan. Kalau kita mau memahami Al-Qur'an, ya lihatlah bagaimana Rasulullah hidup. Pagi bagaimana cara berjalan, cara duduknya, cara berbaringnya, cara berniaganya, cara berpolitiknya, cara bermasyarakatnya, semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu kalau kita ngeblat dengan Rasulullah SAW, insya Allah sudah dianggap sebagai orang yang mengamalkan Al-Quran. Kana khuluquhul Quran, kata Sayyidah Aisyah menjuluki suaminya, akhlaknya itu Al-Quran, perangainya, kepiawaiannya, tabiatnya Rasulullah itu Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin azim, di surat Al-Qalam awal-awal itu. Engkau sungguh berada di atas akhlak yang agung. Nah, Al-Quran, karena Al-Quran ini begitu mulia, yang membawa harus begitu. Harus orang yang mulia, harus orang yang serius, harus orang yang terhormat di dalam rohaninya, dalam tabiatnya. Kalau kita sekarang ini nyalek atau nyalon kepala desa, camat, atau bupati, presiden, kalau diawali dengan money politik, insya Allah kita nggak bisa membangun masyarakat kita menjadi masyarakat yang Qur'ani, itu nggak bisa. Karena sudah diawali dengan pelanggaran. Nah, pelanggaran itu akan membuahkan dikasus. Di dunia ini dikasus oleh lawan-lawannya atau oleh orang yang menegakkan keadilan. Kadang-kadang penegak keadilan itu nggak berani ngasus. Kadang-kadang orang yang pengen menjatuhkan itu baru yang berani ngasus. Nah, itu semua akan nggak berhasil atau gagal dalam membangun masyarakat yang Qur'ani, masyarakat yang adil, makmur, gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, nggak akan bisa, karena sudah menodai dirinya dengan akhlak yang nggak baik. Rasulullah bebas dari celah-celah begitu itu, karena jangankan celah yang begitu itu, bersyair saja bukan nggak diizinkan ya. Allah seakan-akan menyebabkan Rasulullah itu nggak bisa bersyair, walaupun bersyair itu boleh. Kalau Muhammadiyah, NU mengatakan sekarang ini bermusik itu mubah. Nah, begitu itu karena menjadi pribadi yang sangat agung, diorientasikan menjadi pribadi yang sangat agung. Kalau enggak begitu, maka akan dikasus begitu itu. Nah, dulu sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, kan sudah berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Sambil berencana itu juga ingin nguping bagaimana sih detailnya Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad ini.
pas Rasulullah Muhammad SAW membaca di dekat Ka'bah, Umar itu sebelumnya sudah sembunyi di dindingnya Ka'bah, di balik tirainya itu, selambungnya Ka'bah itu nguping. Bagus ya, batinnya bagus ya Al-Quran itu ternyata. Mungkin ini kata-katanya penyair. Lah, bertepatan dengan waktu itu Umar batin begitu itu Rasulullah membaca surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya dia Al-Qur'an itu kata-kata utusan yang mulia. Bisa jadi itu kata-katanya Muhammad SAW yang mulia, bisa jadi itu berarti kata-katanya Jibril yang menyampaikan kata-kata yang mulia itu. Tapi sebenarnya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Qur'an itu bukan kata-katanya penyair. Qalilan ma tu'minun. Sedikit orang yang beriman, yang membenarkan berita Rasul itu sedikit. Wala biqauli kahin, dan Al-Qur'an itu bukan kata-katanya dukun. Nah, sebelum ayat ini dibaca, Umar kaget, ternyata bukan kata-katanya penyair. Mungkin kata-katanya dukun. Terus dibantah oleh ucapannya Rasulullah, tanpa sengaja Rasulullah membantah batinnya Umar ini tadi. Dan ini bukan kata-katanya dukun. Qalilan ma tadzakarun, sedikit orang yang mau mengambil pelajaran. Nah, informasi dari Allah ini sedikit orang yang mengambil pelajaran, sedikit orang yang beriman. Maka harusnya kita menempatkan diri kita pada posisi kelompok orang-orang yang sedikit itu. Karena dengan begitu kita akan berharap menjadi orang-orang yang mulia. Dan orang yang mulia itu di dunia memang ditentukan oleh Allah jumlahnya sedikit, maka kita harus berlomba-lomba untuk menjadi orang yang sedikit itu. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, membacanya, memahaminya, mengerti artinya, mengerti makna maksud dari ayat itu yang kita baca itu, kita akan menjadi orang yang handal insya Allah. Setiap yang bersama dengan Al-Quran berubah menjadi yang beda dengan yang lain. Bulan, kalau di situ diturunkan Al-Quran, dia menjadi bulan Ramadan yang sangat mulia, yang amal sunnah di waktu itu dinilai oleh Allah sebagai amal yang wajib. Kenapa? Karena bulan Ramadan mambu Al-Quran, di situ diturunkan Al-Quran di bulan itu. Bulan malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril, karena beliau disuruh oleh Allah membawa Al-Quran. Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW, karena beliau diturunkan kepada beliau Al-Quran. 3 ya. Apalagi malam biasa begini ini ya biasa, tapi kalau malam Lailatul Qadar, maka di saat itu kita ibadah 1 malam disetarakan oleh Allah menjadi seperti ibadah 84 tahun lebih sedikit, 1000 bulan. Nah itu, maka kita harus menjadi orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan enggan, jangan malas dalam membacanya. Setiap hari kita prioritaskan untuk membacanya, mengerti maknanya dan mengerti maksudnya, dan untuk diterapkan dalam kehidupan nyata.